Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pegawai semua, apa kabar? Di sini Danis baik. Senang sekali menjumpai teman-teman. Jadi pada saat saya servis ya sepeda road ini ya. Nah, kebetulan semua udah saya ganti teman-teman ya. Udah saya ganti ini demikian rupa bearingnya untuk headset ya. Untuk hub ya, free hub ya, kemudian menyusul yang terakhir ini untuk crank ya, crank atau bearing bottom bracket. Oke. Nah, pada saat saya tes terakhir, nah ini dia suatu masalah di rantai teman-teman. Oke. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan ya mengenai video rantai gimana kita akan ringan menggoes itu ya. Dengan rantai yang baik, kondisi baik teman-teman. Kemuluran rantai ya atau ran out elongation ya, chain ran worn out elongation itu atau kemuluran ya, itu sangat berpengaruh sekali kepada kelancaran atau ya keringanan goes itu sendiri. Karena terus terang dari beberapa literatur yang saya baca, rantai itu ya cukup besar ya, frictionnya ya. Kalau total dibandingkan bearing itu nggak seberapa bearing ya. Seperti kita tahu ya rantai ya ini menyatu dengan chain ring ya, chain ring atau crank ya sini menyatu dengan ini ya. Ini gesekannya itu terjadi terus menerus teman-teman di tiap-tiap pin ya, pin dan roller ini ya. Pada saat dia lurus ya dan pada saat dia berputar ini tertekuk ya. Inilah friction yang terjadi. Baik itu antara celah-celah chain ring ya dengan roller ini ya ataupun di pin atau bus ya, bus ya, bus dari tiap-tiap segmen rantai ini sendiri atau mata rantai sendiri. Nah itulah terjadi. Ini untuk rantai yang baik, apalagi rantai itu terjadi keausan ya atau pemuluran lah dari rantai ya. Oke, ini kondisi seperti ini ya. Jadi andai kata rantai itu mulur ya, rantai itu bertambah panjang ya di tiap-tiap mata rantai ini ya, tentunya ya itu ada suatu kondisi di mana pemanjangan rantai di tiap-tiap pitch ya atau tiap-tiap mata rantai ini ya akan mengganggu masuknya tiap-tiap mata rantai ini ke dalam celah-celahnya sendiri. Jadi pada saat dia setelah memanjang ya dalam ukuran yang di luar batas yang diizinkan secara teknis ya, dia akan menyesuaikan dengan ini. Dia memanjang ya, dan dia dipaksa akan memendek pada saat dia bertemu dengan gigi-gigi chain ring ini teman-teman. Nah itulah, sehingga dia akan berbunyi gitu. Andai kata kita menemui suatu keadaan rantai itu berbunyi ya, atau bergetar atau bergemericik lah ya, jangan terlalu menyalahkan. Andai kata kita udah setel dengan baik semuanya dalam posisi center ya, artinya tuh ada nama chain line ya. Chain line, kita sejajar dengan chain line atau dalam posisi chain line ya. Nyatanya masih berbunyi. Nah ini, jangan salahkan yang lain, coba ceklah rantainya. Disitulah kemungkinan ada namanya pemanjangan rantai sendiri yang terjadi bunyi itu karena adanya pemaksaan ya, atau repositioning ya. Posisi rantai yang mulur ini ya, dia dipaksa untuk berposisi standar pada saat masuk ke dalam celah-celah chain ring ini atau gigi chain ring ini. Nah itulah yang terjadi bunyi. Oke teman-teman, kembali lagi ya. Kalau kita perhatikan panjang rantai ya di tiap-tiap segmen rantai itu sendiri ya, kita gambarkan seperti ini rantai ya. Nah, demikian kepala. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini. Nah,
Kemudian di sini ada pasangannya seperti ini. Nah, kurang lebih gitulah. Nah, rantai ini panjangnya ya, itu udah standar ya, rata-rata yang digunakan di sepeda itu ya. Panjangnya ini satu link nih. Satu link ini panjangnya 1 inch. Nah, atau equal dengan 25 ya, 4 mm. Oke. Nah, rantai ini akan bertambah panjang selaras atau sepanjang pemakaian ya. Dari literatur yang saya baca itu ya, ngulurnya rantai itu ya pada beberapa pengujian rantai dari satu institut pengujian rantai ya, itu setelah dicoba demikian rupa antara 2000 ya, mulurnya rantai itu ya, dengan pengujian ya, ini uji ya sampai 2000 ya kilometer ya, sampai 3000 ya kilometer ya. Nah, ini rata-rata ya, ini ada standarnya ya, ini mencapai kemuluran ya, atau elongation atau mulur ya, mulur ya, ini sampai 0,5% teman-teman. Nah, begini, 5%. Ini pengujian di sana. Jadi andai kata ini berbagai merek teman-teman ya, selalu di berbagai merek, dan Shimano, yang SRAM, macam-macam lah sini ya. Rata-rata ya antara 2000 sampai 3000 ya. Itu pemulurannya sampai 0,5%. Nah, kita ya di dalam pengamanan, faktor pengamanan secara teknis ya, itu rata-rata masih diizinkan ya di situ ya sampai ini rekomen ya, atau maksimal lah ya, maksimal mulur ini ya itu sampai 1,5%. Nah ini oke. Jadi andai kata kita dengan dasar bilang-bilang ini ya, andai kita menggunakan, kita cek lah ya, saya ambil moderate aja ya, saya anggap ini ya kira-kira ya dari sini ke sini ya, misalnya sini ya, kita kondisikan lah ya 2 kalinya ya. Jadi standar yang telah saya sampaikan sebelumnya yaitu 1,1% ya, tidak jauh dari ini teman-teman. Oke lah, kita di sini antara ya 1 sampai 1,1% lah ini ya. Nah, jadi ya dengan besaran yang equal ya, hampir 2 kali lipat ini, jadi pengujian rantai itu ya antara 5.000 lah, 5.000 ya sampai 6.000 lah ini ya kilometer teman-teman nih. Nah, seperti ini. Nah, jadi mungkin kalau kita masih siap ada odometer ya, odometer atau yang tercatat lah ya di speedometer sepeda ya. Ya, kita wajar lah ya kalau kita gunakan sampai 6.000 ya. 5.000-6.000 km ya. Ya, inilah batasnya. Batas pemanjangan rantai yang direkomendasikan yaitu 1 sampai 1,1% teman-teman. Ini. Jadi tolong teman-teman, saya tadinya sepeda ini saya akan kembalikan ya. Setelah saya cek, kok kenapa bunyi ya? Nah, itulah akibatnya. Ya, saya teliti ya rantainya mulur. Oke teman-teman. Kembali ya, andai kata kita menginginkan ya suatu proses pengujian rantai ya, uji mulur rantai ya. Di sini kita sampaikan uji mulur rantai ya. Oke, rantai ya. Ini sebenarnya bisa dengan alat teman-teman, ada peralatannya. Suatu alat ukur ya, sini ya. Saya juga belum memiliki ya. Ini kita cantolkan di sini ya. Di sini ada defleksi ya. Dengan standar yang itu ketahuan ya berapa layak tidaknya. Tapi kan teman-teman juga kan nggak semua memiliki alat uji itu ya. Ya dengan mudahnya kita ya. Mudahnya kita misalnya ini satu link ya. 2,54 ya, 10 link aja ya. Ini ada alat ujinya. Nah, yang kedua dengan perhitungan, perhitung aja dengan perhitungan. Tentunya saya lebih suka ya dengan perhitungan. Ini semua orang juga bisa menghitungnya gitu kan. Oke. Jadi 25,4 mm ini ya.
Nah, untuk lebih memudahkan penghitungannya, kita kali 10 aja di sini. Jadi ini kalau kita konversikan ke dalam 10 ya, 10 ring ya, 10 ring rantai ya. Ya, jadi di sini panjangnya ya 25,4, nah, ya kan, 25,4 cm sini. Oke. Nah, andai kata kita berpatokan kepada batasan ya, batasan 1,1% ya sebagai batasan layak pakai ya secara teknis, ya kita hitung aja. Jadi ya panjangnya dengan perhitungan ini kalau kita uji, nah mulurnya rantai, nah, mulur rantai dengan perhitungan dengan 1,1% ya ini aja, ini sama dengan ini 25 ya 0,4 cm kali aja ini kali 1,1. Jadi kalau kita ngitung mulur rantai ya dengan perhitungan 1,1% ya sebagai mulurnya ya untuk bilangan pengalinya ya, kita kalikan aja ini 25,4 cm ya kali dengan 101% ini. Sorry ya, 101,1% ini. Oke, kita hitung berapa nih ya? Dengan kalkulator 25,4 ya kali pertambahannya 1% ya. Ya, jadi di sini ada suatu panjang ya, penambahan panjang ya sebanyak 25,65 ya, 0,65. Nah, centimeter ini. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan patokan 10 ring ya, supaya kita mudah melihat perbedaannya, panjang rantai maksimal ya, yang layak untuk bisa dipakai ya, dan lebih besar. Kalau ada kata lebih besar dari nilai ini, ya, ini tidak layak ini. Layak dipakai. Oke teman-teman, inilah nilainya ya. Oke, kita memudahkannya. Andai kata teman-teman mau menguji lebih mudah dengan sentimeter, ya ini mungkin harus diperpanjang, dikalikan 4. Umpamanya demikian rupa, sehingga kita lebih mudah mengukurnya dengan sentimeter seperti yang video yang sebelumnya teman-teman. Ini kita kalikan 4 aja nih. Kita kalikan 4 ini pengukurannya ya. Nah, ini bisa sama dengan ini ya, nilainya ini bisa lebih besar ya. Nah, dari 1 meter ini. Kurang lebih gitulah. Nah, sekarang saya hanya menggunakan nilai 25,65 cm ya. Kita gunakan teman-teman. Oke, kita langsung aja ke kasusnya. Ini ya. Jadi gini teman-teman. Kemarin udah saya setel ya. Saya setel FD, saya setel RD ya. Semuanya saya lihat bahwa ini tidak ada singgungan ya. Semuanya oke ya. Bearing sini juga udah pas, tepat, semuanya ini dapat muncul dengan baik ya. Ini tidak tertahan ya. Nah, tapi pada saat saya putar, ini ada bunyi gemericik teman-teman. Nah, oke, kita harus memposisikan ya rantai ini dalam posisi chain line ya. Chain line itu suatu garis imajiner ya, di mana rantai itu bekerja dengan normal sejajar dengan garis tengah frame ya. Garis tengah frame di sini dia ada di tengah, ini harus di tengah posisinya. Ini oke lah, dalam posisi agak ke sini berarti kita kurang lebih lah ini ya dalam posisi ini. Nah, inilah kurang lebih chain line seperti ini teman-teman. Di mana dia sejajar ya, sejajar seperti ini. Oke. Nah, oke. Nah, pada saat saya putar ini teman-teman ya. Nah, ini tuh lihat, ini ada suara bunyi teman-teman, gemericik ini tuh. Nah, saya penasaran juga. Ini saya pindahkan ke gigi yang kedua teman-teman, gigi yang lebih rendah ya. Gigi 1 ya. Dari gigi 1 saya dari gigi 2 saya pindahkan ke gigi 1. Nah, ini saya naikkan sedikit ya untuk mengeningkan chain lainnya. Tuh.
Ini bunyi gemericik. Artinya rantai itu ya pada saat bertemu dengan di kaset maupun di chainring ini ya, dia memaksakan diri yang sudah mulur ini menyesuaikan dengan gigi ini. Akhirnya terjadi bunturan-bunturan pada rollernya dengan celah-celah dari chainring ini. Nah, ini berbunyi, ini tidak boleh begini teman-teman. Oke, saya langsung memvonis ini rantai mulur. Oke, kita lihat sekarang ya perbandingannya ya dengan sepeda ya masih baik ya. Nah ini teman-teman. Oke, jadi kalau kita membedakan rantai yang masih normal ya, itu tidak akan terjadi bunyi teman-teman pada saat kita goes ya. Oke, ini ada triple ya. Jadi kita harus posisikan gigi ini yang ke gigi kaset yang tengah ya, supaya ini merupakan gambaran untuk chain line ya. Oke, ini posisi seperti ini. Ini triple ya. Ini pada posisi tengah, ini juga pada posisi tengah. Oke. Nah, kita coba kita gerakan ya. Nah, ini tidak ada suara teman-teman. Tapi yang tadi ya, karena aus ya, rantainya dan mulur ya, itu terjadi proses mulur ya dan memendek ya pada saat tiap mata rantai ini masuk ke gigi ya, memanjang dan memendek, itu yang menyebabkan dia bunyi. Nah itu ya, lihat ya. Oke, seperti ini yang seharusnya ya. Kalau kita ulangi lagi ya, ini ya, tadi udah saya coba bunyinya. Nah itulah, oke lah, jelas ya, udah bunyi ya. Oke, ini udah jelas ya. Terus kita ganti. Cuman kita harus buktikan dulu ya bahwa panjang ini nih melebihi tidak ya dari standar pemuluran yang telah kita perhitungkan tadi. Itu kita coba ya, kita ukur ya. Itu panjang maksimal yang diizinkan itu 25,65 teman-teman. Oke, kita ukur ya. Kita ukur di sini. Kita coba ini supaya mudah, naikkan ke gigi atas ya. Ini. Ke gigi atas ini. Oke, supaya ini posisi mudah dilihat. Oke, kita coba ya. Berikan tanda aja di sini ya. Tanda di sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai sini teman-teman. Nah, ini kita ukur panjangnya tidak boleh melebihi ya. Atau harus kurang kalau misalnya masih bisa dikembalikan. Tapi kalau udah lebih daripada 25,65, nah itu harus diganti teman-teman. Kita ukur teman-teman ya. Jadi kalau kita ukur ya panjang rantai dari bagian yang tadi saya tandai ya, ini panjangnya dari pin ke pin ya. Ini dari sini ke sini ya, lihat seperti ini ya. Nah, hampir menyentuh angka 9 teman-teman ini. Nah, 25,69 teman-teman. Nah ini 25,69. Oke, kita catat ya sini ya. 25,69. Ini ya. Jadi kondisi pengukuran ya rantai ini sama dengan 25,69 cm. Nah ini lah, walaupun ada selisih sedikit ya sampai 0,0 selisihnya ini, deltanya ini dengan 0,04 ya cm ya. Ini sudah wajib teman-teman, karena lebih besar ya daripada nilai standar ini ya, fleksi ini gitu loh. Oke teman-teman, langsung aja ya. Jadi ini udah terbukti ya dengan pengukuran yang cukup sederhana, tidak usah pakai alat uji ya, dengan hitungan ini saja udah bisa dibuktikan bahwa rantai ini wajib kita ganti. Oke, langsung aja ya kita proses penggantiannya. Ini akan mudah teman-teman ya. Kemudian juga ini rantainya jenis untuk pasangan komponen ini Dura Edge ya. Ini masih baru teman-teman, baru aja datang kemarin ya. Ini ada serial numbernya di sini, pinnya tuh ada Dura Edge nih di bagian belakangnya ini. Ini saya agak kurang jelas ini ya. Oke, kita proses gantinya. Jadi kita dalam proses ganti ini kembali ya, kita harus memperhatikan biasanya di sini ada
semacam penyambung ya, penyambung rantai yang bisa kita lakukan secara manual. Nah ini teman-teman, nih lihat seperti ini ya. Nih, ini akan mudah sekali ya, kita buka ya. Oke, untuk membukanya supaya jangan terpental ya, kita kaitkan ini ya dengan kawat yang biasa kita gunakan, penahan ya. Ini teman-teman. Oke, nah ini langsung aja kita tekan ya kedua belah ini sisinya seperti ini supaya dia langsung terlepas teman-teman. Nah ini, oke, langsung kita lepas ya. Nah ininya lepas ya. Oke, nah ini teman-teman. Ini masih bisa kita gunakan ini untuk rantai yang baru teman-teman. Oke, langsung aja kita lepas ya rantainya ya. Nah pasti ini akan kita cari panjang yang tepat ini, yang baru kita ukur dengan rantai yang lama. Oke ya, kita coba sini melihat panjang rantai ini seperti apa ya. Oke, kita lihat panjang teman-teman sini. Kita akan posisikan nanti ini supaya nanti kita gantinya mudah. Ini teman-teman, tarik ke sini, kita cari posisi tengahnya ini. Nah seperti ini teman-teman. Ini posisi tengah ya, posisi tengah ya, ini ya. Nah oke, nanti kita harus menggantikan panjang rantai baru itu seperti ini panjangnya. Oke ya. Nah ini kita coba buka ya rantai ini. Ini masih baru. Oke. Oke. Nah ini biasanya dari pabrikan suka ini lebih panjang teman-teman. Kita harus potong rantai ini sehingga nanti kita bisa pasang ukurannya sama dengan rantai yang lama. Oke, ini, nah ini teman-teman, biasanya lebih panjang ya dari yang dibutuhkan dan kita harus memotongnya. Oke, ini teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah inilah. Jadi kita wajib memotong posisi rantai ini. Nah di sini teman-teman nih. Oke. Nih ini posisi atas ya. Nah salah teman-teman. Nah kita harus pada pangkal yang ini, kebalik teman-teman ya. Pada pangkal yang ada nanya plate-nya nih ya. Plate yang innernya bukan yang outernya ya. Kita tukar posisinya ya. Plate yang outer. Nah seperti ini supaya nanti kita bisa memasangkan penyambung ini ya, penyambung rantai ini. Jadi plate-nya plate yang inner ya. Oke, kita ulangi di sini. Sambungkan posisinya supaya rantai ini bisa kita ukur panjangnya sama dengan rantai yang awal. Seperti ini teman-teman. Oke. Ini dia ada posisi seperti ini. Nah, seperti inilah kurang lebih. Nah, seperti ini ya. Ini ya, sama ya. Oke. Nah, kita potong di sini teman-teman. Oke. Di sini dengan alat ini ya. Supaya nanti kita mendapatkan ukuran yang sama. Ini ya. Ini kita akan potong. Proses potongan ini seperti biasa teman-teman. Penyambungan dan pemotongan selalu kita gunakan alat pemotong rantai ini. Oke, ini ya. Kita posisikan ini harus di poros tengah ini. Kita kencangkan ini dan kita putar ini supaya dia keluar. Pinnya itu supaya keluar. Nah, seperti itu teman-teman. Ada bunyi suara ya. Oke, setelah kita copot ini ya, posisi yang tadi ya. Ini kita posisikan kembali untuk cek apakah benar rantai itu sama dengan rantai yang lama panjangnya itu. Nah, ini teman-teman. Jadi kita kembali ini posisi inner plate-nya ya. Oke. Kita akan sambungkan dengan penyambungnya. Sama teman-teman ya, oke? Nah, oke, kita pasangkan nih rantai ini. Posisi ini harus di bawah teman-teman ya. Posisi yang bawah ini saya pindahkan gini dulu aja. Nah, oke, ini harus bawah ya. Nanti mudah. Oke, kita pasang ya rantai ini ya. Dalam sini. Oke, nanti kita posisikan rantai ini sama dengan posisi awal. Jadi pemasukan ke dalam pulley guide ini ya, itu jangan salah, sini ada semacam penghubungnya ya, jangan salah sehingga nanti nggak terganjal ya. Masukkan kayak langsung bisa kita sambung ini sini sendiri. Oke.
Nah gini teman-teman, oke, ini langsung aja teman-teman, sambungkan aja kedua sisi ini, masukkan ya. Ini saling bersilangan ini. Yang ini masuk yang ke bagian belakang, yang ini masuk ke bagian depan ini. Oke, seperti ini. Nah udah langsung aja. Ini kita tempelkan ya, posisi ini, seperti ini di bagian yang pendek ini. Nah kita temukan dengan yang pendek ini sama, kita tempelkan masuk ke sini, langsung aja kita tarik teman-teman. Nah tarik ya, selesai nih. Oke selesai ya, langsung kita posisikan kembali ke posisi yang normal. Kita bisa langsung kita coba. Ini langsung kita masukkan ke gigi ke gigi 1 ya. Oke coba teman-teman. Oke teman-teman, coba ya. Ini langsung cesplon teman-teman ya. Langsung tidak bersuara teman-teman tuh. Coba kita dekatkan. Tuh halus sekali ya. Tuh. Ya, halus ya. Ini tadi bunyi itu ya, bunyi prehabnya ya. Tuh. Halus. Jangan lupa ya teman-teman ya. Rantai ini selalu kondisi baru itu ya, dia dari pabrikannya itu sudah ada grease teman-teman. Grease itu demikian lengket teman-teman ya, lengket, dan ini menarik debu-debu nempel gitu ya. Kita harus kembali ya membersihkannya dengan langsung aja kita berikan oli yang lebih cair ya, supaya tidak terlalu kental ini. Kita semprotkan oli ya, ini oli semprot ya. Nah itu ya. Nah ini supaya bagian-bagian yang di luarnya itu grease-nya itu mencair. Nah langsung ini kita keringkan aja dengan tisu, seperti peragaan-peragaan pada video-video saya mengenai pelumasan rantai ya. Kita harus keringkan ini, sini, keringkan sini. Nah, sehingga bagian-bagian tadi yang terlumasi grease dari pabrikan ya, itu luntur teman-teman. Saya dulu pernah ya, ada sepeda Kona saya yang baru ya, itu karena saya tidak tahu ya, memang ininya masih semua baru ya, ini juga. Terus saya pakai ke Bogor. Nah pulang-pulang saya kaget teman-teman, rupanya debu-debu itu menempel di rantai, sehingga puli RD ini pas saya raba dengan jari-jari luka teman-teman, karena ini bergesekan dengan butir-butir pasir yang melekat pada rantai. Jadi jangan lupa pada saat kita memasang rantai baru, mungkin ini orang jarang memperhatikan ya kondisi seperti ini. Mungkin bengkel sekalipun ya yang terkenal atau itu jarang memperhatikan bahwa rantai baru itu ya bisa langsung dipakai. Saya kira tidak teman-teman. Kita harus kembali melumasi dengan oli yang lebih cair ya, supaya ini soalnya bukan oli teman-teman, ini grease ya yang lengket ini teman-teman. Sehingga untuk menghindari debu-debu dan gram-gram dari kotoran ya, yang but-butan halus itu nempel di sini ya, kita harus gunakan loop chain oil ini, semprot, kita bersihkan, sehingga ini yang terlumasi di sini bukan grease ya, ini oli, benar-benar oli rantai, demikian rupa. Sehingga kan di sini kan ada pulley guide ya, ini ya aman lah. Punya saya luka teman-teman, kiri kanan itu ada serabut-serabutnya ya. Seperti itulah kondisinya. Ya, ini mungkin saya sampaikan karena ya saya mengalami masalah itu, jangan terjadi ke teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah berhasil ya membuktikan bahwa rantai ya yang mulur ya itu indikasinya ya pada saat kita mutar roda dari sini itu berbunyi teman-teman, bunyi gemericik pada saat posisi rantai itu segaris ya dengan posisi tengah ya frame sepeda, posisi tengah, garis tengah garis sepeda, istilahnya bilang rantai itu pada posisi chain line. Itu kita posisi chain line, terus kita putar demikian rupa, dia ada bunyi gemericik teman-teman. Nah indikator yang harus kita lakukan setelah ada bunyi gemericik itu, kita harus menghitung teman-teman, menghitung presentasi mulur itu kurang lebih ya 1,1% lah, 1,1% ya.
Ini umumnya terjadi ya pada saat sepeda ya setelah menempuh jarak kurang lebih 5.000 sampai 6.000 km lah. Ini indikator dari pengujian ya. Pengujian dari literatur yang saya baca itu sedemikian rupa. Jadi ini akan terjadi. Ini umum teman-teman ya. Sekitar seginilah. Jadi penggantian kita itu hanya sampai 1,1%. Nah, bisa juga dengan alat uji ya atau dengan perhitungan. Kalau alat uji itu dia semacam ada tang ya, tang pengait dengan rupa dimasukkan ke sini, masukkan ke sini ya. Seperti itu. Itu akurat teman-teman, sama dengan pengujian ini juga. Cuman kan tidak setiap pegawai kan memiliki itu ya. Solusinya ya perhitungan aja dengan perhitungan mudah teman-teman. Jadi panjang rantai ideal ya setelah kita kalikan 10 ya, 10 link ini ya, panjangnya 25,4. Andai kata kita memiliki jangka sorong ya, itu akan lebih mudah teman-teman, terutama yang panjang, jangka sorong yang panjang ya. Kalau menggunakan alat ukur ya meteran biasa itu tidak tepat teman-teman ya, kita tidak tepat. Jadi solusinya adalah kita harus menghitung ya panjang rantai ini ya, bukan hanya 10 link ya, bukan kali 10 link, tapi ini kita harus ganti dengan 4 kalinya, 40 link ini. Nah ini kita konversi itu kali dengan 40 link. Nah 40 link, nah panjangnya itu kali 4, kurang lebih 1 meter. Nah dengan jarak 1 meter itu ya, perpanjangan rantai atau elongation chain wear out ya, itu terus terang ketahuan teman-teman, lebih banyak. Jadi kita ukur pakai meteran demikian rupa rantainya ya, sehingga kita ketahuan lah panjangnya ini ya, kalau ininya seperapat ya, nah ini kali aja penambahannya ini berapa persen daripada ini gitu. Jadi akan lebih ketahuan dan mudah diukur dengan apa istilahnya tuh meteran biasa teman-teman. Oke, itu mudah teman-teman. Jadi kita bisa langsung membuktikan bahwa rantai itu masih layak atau tidak. Oke teman-teman. Terus terang, ini rantai penting. Ini udah saya buktikan. Seperti apa rantai yang tidak layak itu berbunyi teman, gemericik. Dan ini akan sangat menghambat sekali proses transmisi ya, daya dari engkol ke roda serang. Dan persentase hambatan rantai ini cukup besar teman-teman. Ya bisa di atas 50% lah, di atas 60%, sampai 70% ya. Apalagi rantai itu udah aus teman-teman. Coba tolong perhatikan rantainya sehingga kita lebih nyaman dan lebih ringan. Oke, Danis Bike senang sekali bertemu dengan teman-teman. Ucapkan terima kasih banyak atas setianya mengikuti channel Danis Bike, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.